ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد آمين. Ikhwan kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita diberi perkenannya, izinnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa kembali mengikuti majelis ta'lim mingguan kita yang masih dipandu kitab Sabilut Tikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadiya lahu minal a'mal. Pada pernyataan Imamul Haddad wa fi tasyyi'i janazatil muslim wassalati alaihi wa huduri dafnihi fadlun wa thawabun kathir. Kata Imamul Haddad, yang perkataannya itu bukan asal ngomong, tapi berdasarkan tentunya pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menyatakan dalam persoalan mengurusi jenazah, menyangkut memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya. Itu 4 kewajiban. Ketika ada seorang muslim meninggal, maka ada 4 kewajiban yang diwajibkan kepada muslim-muslim yang masih hidup. Ini juga ibrah buat kita sekalian. Hidup tentunya harus berinteraksi, bermasyarakat, bersosial. Jangan kemudian hidup dengan pola eksklusif, tertutup. Kenapa? Apalagi sombong gitu loh. Karena ketika dia mati, dia meninggalkan kewajiban kepada orang yang masih hidup. Jadi kita nggak boleh kemudian egois, itu nggak boleh. Siapapun Anda, bagaimanapun status Anda, ketika Anda beragama Islam mati, maka orang-orang Islam yang masih hidup itu harus kemudian memelihara, mengurusi jasad Anda. Itu cukup untuk kemudian kita hormat kepada sesama muslim. Dan yang mewajibkannya itu bukan Anda, tapi Allah dan Rasulnya. Mulanya sebenci apapun gitu loh, setidak suka apapun, kalau dia mati ya mau nggak mau gitu. Kalau nggak ada yang mau mandikan, nggak ada yang mau ngafani, nggak ada yang mau nyolati, nguburkan, dosa galau. Berdosa
semua. Ini nasihat buat kita sekalian. Lalu apa yang didapat oleh kita yang masih hidup, baik sebagai keluarga hadai tolak si mayit, tetangga, sahabat, kenalan dan seterusnya, dalam mengurusi jenazah seorang muslim, berikut memandikan, mengkafani dan menyolatkannya, serta menghadiri pemakamannya dulu. Wa huduri dafni, hadir. Kata Imamul Haddad, fadlun wa thawabun katsir. Ada keutamaan dan pahala yang banyak. Dan kita amat sangat membutuhkan pahala dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mulanya ketika ada yang meninggal, itu pepatah Jawa mengatakan teganing uripe ojo teganing matine. Gitu. Waktu hidup barangkali kita bersitegang terus gitu ya. Saling kritik, bahkan saling sikut gitu loh. Itu saat kalau sudah meninggal tutup. Ya. Karena dengan meninggalnya, apabila kita kemudian mengikuti pola yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kita mendapatkan pahala, mendapatkan anugerah minallah sebab kematiannya. Hadir saja, ikut menyolati, kemudian ikut mengantar ke kuburan, menyaksikan dia di tanah, dia dikubur, menyaksikan hudur. Itu ada fadlun wa thawabun, kemudian katsirun, bukan cuma ada anugerah pahala, tapi anugerah pahala katsirun, yang banyak. Ini seorang muslim. Kehadiran seorang muslim di tengah-tengah masyarakat muslim itu dampaknya positif. Matinya saja menyebabkan orang lain mendapatkan anugerah dan pahala. Coba kita renungkan. Ya. Jangan cuma pas mati doang gitu loh. Artinya matinya seorang muslim dalam tuntunan agama kita, syariat kita, itu mendatangkan kebaikan untuk yang masih hidup. Kalau mati saja bisa menimbulkan pahala buat yang masih hidup, apalagi saat yang bersangkutan masih hidup. Ya. Oleh karena itu sabda Nabi, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan yang tajir, bukan yang alim, bukan yang kabir, apalagi shaghir, bukan yang ma'ruf, apalagi mastud. Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian. Dan ini harus dipahami oleh kita. Ya. Yang terbaik di antara kalian adalah anfa'uhum. Ya, khairun nas anfa'uhum lin, sebaik-baik manusia. Itu yang banyak kontribusinya, yang banyak memberikan manfaat, kebajikan kepada sesama manusia. Hidupnya bermanfaat, memberikan manfaat, ada nafa' wal intifa. Ya. Matinya juga. Ya. Coba ketika ada jenazah disolatkan di Masjid Al-Haddad ini,
Anda datang, ya, Anda pakai adab masuk masjidnya, masuk tahiyatul masjid, kaki kanan dulu, itu pahala. Duduk, ya, setelah salat, selama memang Anda masih di masjid, niatnya i'tikaf, itu pahala. Kenapa asar itu Anda di masjid hadat? Karena ada yang meninggal, sebab dia meninggal. Kita dapat pahala, kita ikut nyolati, ya, lalu ngantar ke naga swida, ya, itu fadlun sawabun kafir. Ya. Dasarnya apa? Imamul Haddad menyatakan seperti itu. Wa fil hadis sahih innaman syayya'a janazata muslimin hatta yusalli 'alaiha kana lahu qiratun minal ajri. Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang ikut terlibat dalam proses mengurusi jenazah seorang muslim, walaupun tidak terlibat dalam memandikan karena bukan muhrim, ya, bukan mahram, nggak boleh. Meskipun sahabat kental Anda ibaratnya, ya, kalaupun boleh jangan sampai melihat aurat, ya. Karena orang sudah meninggal itu sensitivitasnya lebih dari 100%. Waktu di dunia, ya, urat malunya hilang. Tapi ketika dia meninggal, malunya itu muncul. Gak bisa ikut memandikan karena itu urusan keluarga. Gak bisa ikut mengkafani, itu juga urusan keluarga. Maka dua yang bisa kita ikuti, menyolatkannya dan mengantarkannya ke kubur. Itu termasuk tasyiyih gitu, ya. Apa kata Nabi? Ketika ikut, ibaratnya terlibat dalam memandikan karena keluarga, mengkafani, lalu sampai kemudian menyolati. Ini keluarga juga begitu. Jadi jangan kemudian tidak menyolati. Sudah memandikan, mengkafani, ikut menyolati. Kana lahu qiratun minal ajri. Maka untuk orang itu ada pahala seukuran qirat, 1 qirat. Fa in baqiya ma'aha, kalau kemudian dia tetap bersama jenazah itu hatta yahdara dafnaha, sampai kemudian hadir pemakamannya, kana lahu qiratani, maka untuk orang itu ada pahala 2 qirat. Wal qiratu, 1 qirat itu mithlu jabalin Uhudin. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Ya. Yang belum umrah ya udahlah percaya aja. Kalau yang sudah umrah itu menyaksikan gunung Uhud, hanya deh ngurusi jenazah, ya, memandikan, mengkafani, menyolati, ya, kemudian mengantarkannya ke kuburan, dapat 2 qirat. Ya. Kalau andai kata kita cuma nyolati kemudian mengantarkannya 1 qirat. 1 qirat itu seberat gunung Uhud. Ya. Jadi jangan hanya tongkrong di luar gitu. Kebanyakan begitu, ada jenazah disolati di masjid, ya, banyak yang kemudian di luar, ya, nggak ikut masuk padahal mudah kalau makmum dia niat aja aku salat, ya, mengikuti apa yang imam salat, ya.
usolli ala man shalla alaihi imam. Aku menyolati orang yang imam menyolatinya, gitu loh. Ya. Kalau nggak bisa niat yang usolli ala hadzal masjid wa hadhil masjid, usolli ala man shalla alaihi imam. Ya, aku salat menyolati orang yang disolati oleh imam makmuman, selesai sudah. Ya. Itu. Wa warada, kemudian ada keterangan lagi, anna man syayya'a janazata akhihil muslim, siapa saja orang yang kemudian mengurusi, ya, memproses dari mandi sampai dikubur, ya, terlibat saudaranya yang muslim yang meninggal, amarallahul malaikata, maka Allah menyuruh para malaikat an tashayya'a janazatahu wa tusalli alaihi idza mata. Allah menyuruh malaikat untuk mengurusi jenazahnya, menyolati atas mayitnya saat yang bersangkutan meninggal dunia. Orang yang dalam hidupnya ada jenazah lalu terlibat. Tadi kalau masih keluarga bisa ikut memandikan dan mengkafani. Ya ikut motong morinya gitu loh, ya, kainnya. Maka saat yang bersangkutan meninggal, Allah menyuruh malaikat ikut juga, ya, memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, dan mengantarkan ke kuburan. Walaupun orang-orang yang masih hidup itu tidak menyaksikannya. Ya. Seperti ketika ada seorang sahabat meninggal, ya, dia terluka di perang Uhud, kemudian dibawa ke Madinah, dalam beberapa saat atau hari meninggal, langit Madinah gelap. Seperti kalau kita mau hujan, gelap. Ya. Maka ada orang bertanya, sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu? Itu rombongan malaikat turun, ya, untuk takziah kepada mayit tersebut. Ya. Dan itu bukan cuma diberikan kepada sahabat, salah satunya gitu loh, juga kepada umat Muhammad, kepada kita sekalian yang aktif, ya, yang kemudian tadi terlibat mengurusi jenazah, proses dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. Maka saat kita meninggal, malaikat pun diperintah oleh Allah turun. Cuma itu, ya. Dan mulanya rugi gitu, ya. Kemudian beliau mengatakan wa yanbaghi al-isra'u bil mayyiti wa ta'jiluhu ila qabri. Nah, ini yang perlu juga kita ingat, ya. Seyogyanya ketika ada seorang muslim meninggal, maka segerakan gitu. Untuk apa? Untuk diproses dan dihantarkan ke kuburannya, ya. Sebagisnya begitu, cepat dimandikan, ya, kemudian dilap, ya, ditutup lubang-lubangnya agar tidak ada udara masuk, sebab pembusukan itu tergantung masuk atau tidaknya udara. Ya. Kalau ditutup rapat kan, ya, sebetulnya bagus. Jadi ketika dia meninggal malam ibaratnya, kalaupun menunggu pagi, segera mandikan, ya. Letakkan, ya,
kepalanya ke arah utara dan selatan. Kalau kita kan begitu, utara bagian kepalanya ya, di sebelah kanan kita. Ketika kita mau nyolati, kakinya sebelah kiri. Sehingga orang-orang yang kemudian hadir takziah, andai kata jam 9 besok pagi tidak bisa hadir, maka malam itu dia bisa menyolatinya karena sudah dimandikan. Kan kalau belum dimandikan, dikafani, belum saatnya untuk disolatkan. Lebih cepat. Faqad qala alaihi salatu wassalam, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kata Nabi Muhammad, ketika diletakkan jenazah kemudian dibawa oleh orang-orang ya, yang membawa itu, kalau jenazah itu orang soleh, maka jenazah mengatakan qaddimuni, ayo terus majukan aku, maksudnya gancang gitu loh, bawa aku ke kuburanku, jangan kage kan. Wa in kana ghairu salihah qalat, dan apabila bukan orang soleh, qalat, dia juga berkata, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Ya. Aduh celaka, kalian mau membawanya kemana? Ketika yang bukan soleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, asri'u bil janazah fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in takun siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata Nabi, segeralah urusi jenazah. Kalau ada jenazah, asri'u, disuruh musara'ah, cepat. Sebab kalau jenazahnya itu orang soleh, maka kebaikan ya, yang akan ditemui oleh jenazah tersebut. Jika kemudian jenazahnya tidak baik, bukan orang soleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejahatan, kejelekan yang segera kita letakkan untuk membebaskan pundak-pundak kita. Ya. Berat loh bawa jenazah, ya. Apalagi ringgo-ringgonya, ya. Dengan ringgo itu. Kalau orangnya soleh, senang, cepat. Jenazahnya ngomong itu, ya. Cak pengantin baru nak ketemu bininya, gitu loh. Kan begitu, cepat. Ya. Tapi kalau kemudian mau bertemu dengan sesuatu yang tidak mengenakan, ya kitanya yang kemudian bebas. Ya. Dan mulanya ada cerita yang masyhur. Ya. Ada jenazah, kemudian Nabi mengatakan mustarih. Gitu. Ada lagi yang mustarah. Ya. Apa bedanya? Kalau mustarih dia akan menemui amalnya. Karena ketika seorang muslim dikubur, kan yang lainnya pergi, keluarganya pergi. Ya. Harta yang enggak seberapa juga bawa balik. Yang untuk nutup ringgo-ringgo tuh, ya, atau nutup kain kafan, tikar, butut, ini bawa balik kan? Balik kan? Yang ikut setia menemaninya adalah amalnya. Jadi jenazah itu ketemu dengan amalnya. Amalnya itu siap menghiburnya sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Ya. Maka cepat. Nah kalau yang tidak soleh,
Kalau bisa kage ya. Orang mau mati aja Allah mengatakan, gimana? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Tuh betapa ya mestinya engkau tunda barang sebentar ajalku. Ya, tapi nggak bisa. Wa qala alaihi salatu wassalam asri'u ya al janazah fa innakum salih walil mayyit syu'urun wa ma'rifatun. Kata Imamul Haddad, setiap orang yang telah meninggal itu syu'urun, dia masih punya perasaan ya. Masih punya pengetahuan. Jangan dikira bahwa jenazahnya kaku ya, badannya kan, lalu dia tidak tahu ya, lalu dia tidak punya perasaan, rasa, enggak. Menurut kita memang orang ketika sudah meninggal dicubit, dibocok, bahkan di apa, cabik-cabik, yang nggak bergerak, nggak merespon ya. Tapi ruhnya, kan badan ini bisa begini karena ada ruh. Kalau ruhnya nggak ada, ya nggak bisa begini. Tapi merasakan nikmat, dia merasakan sakit juga merasakan. Nggak percaya ya mati, ya kan gitu. Kemudian tahu, merasa dengan siapa? Biman yughassiluhu wa yukaffinuhu wa yudlihi fi qabri. Jenazah itu tahu siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, bahkan siapa yang kemudian meletakkan jasadnya di kuburannya. Tahu. Ya, kemudiannya hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Saya sering mengatakan, Anda kalau mau ngurusi orang mati, ya, jangan menggunakan perasaan Anda, jangan menggunakan logika Anda. Karena kalau itu yang Anda lakukan, niat Anda membahagiakannya, niat Anda biar tersenyum, senang, justru yang terjadi sebaliknya. Ya. Dia nggak suka. So, kayak tadi, coba gini, Anda sudah sah jadi suami, ya, seorang wanita, sah sudah. Lalu ada orang menghalang-halangi Anda untuk bertemu. Kira-kira gimana? Kira-kira. Apalagi untuk waktu yang lama. Pasti Anda mengatakan, buat apa aku nikah tuh? Kalau malam ini nggak boleh tidur bareng, kan begitu. Ada protes gitu. Nah, itu juga si mayit, dan kita bicara tentang mayit yang salihah. Lalu hal-hal yang terjadi, ya, kalau di dunia kan tadi orang masih madai dan seterusnya. Tapi orang kalau sudah meninggal itu nggak punya visi, nggak punya kepercayaan, nggak punya ideologi kecuali Islam. Ukuran yang mereka pakai cuma Islam. Tidak ada ukuran ini itu, nggak ada. Nah, ketika kita kemudian atas nama dia, ukuran yang kita pakai bukan syariah,
maka dia menolaknya, dia protes. Itu mulanya hati-hati. Seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah ketika meninggal itu sensitivitasnya makin menaik. Ya. Rasa ketersinggungannya makin tinggi. Oleh karenanya dalam beberapa kitab itu diterangkan yang dibutuhkan oleh seorang yang meninggal dari orang-orang yang ditinggalkannya. Kalau bapak berarti anaknya, ibu juga anaknya. Yang diharapkan bapak kita, ibu kita, yang pertama itu bukan hadiah Fatihahnya, bukan. Ya. Tapi perubahan sikap kita. Dari yang tadinya jauh ya dari Islam menjadi dekat ke Islam. Bapak ibunya masih hidup nggak sholat, setelah meninggal dia sholat. Ya. Bapak ibunya masih hidup nggak puasa, ya. Setelah meninggal dia buat. Itu bapak ibunya di kuburan senangnya bukan main. Itulah keberhasilan yang dibanggakan oleh mereka. Walaupun saat hidup, yang rajin sholat, yang rajin puasa, rajin taklim, tapi nggak rajin bawa duit ya, buat bapak ibunya. Kadang kurang dihargai, gitu. Kurang diapresiasi. Sementara dulurnya ibaratnya kakak atau adik itu tiap hari segepok. Bapak ibunya bangga, ini baru anak. Tapi lolo, duitnya banyak tapi lolo. Taklim nggak mau, ke masjid jarang, ya. Sholat juga kalau ingat gitu loh. Tapi karena gepokan tadi, bapaknya bangga, ibunya bangga. Coba mati, akan berubah 200 derajat. Ketika meninggal, yang disesali yang gepokan tadi. Yang dibanggakan, yang aktif ke masjid, majelis taklim, ya. Semua kewajiban dari Allah dia kerjakan. Meskipun duitnya receh, ya. Makannya juga recehan, tahu tempe, goreng, gitu loh. Terus dibacem, pokoknya ganti-ganti, tapi masih tetap tahu, nggak ada steak itu nggak ada. Ya. Apalagi bidang udang, ya. Setengah bulan sekali metunya. Ini ukuran orang mati. Itu mulai tadi kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin itu al-maut. Bukan yakin itu percaya, mati. Kenapa mati disebut yakin? Karena tadi kita saat hidup kayak gini, kadang masih tadi mau pakai pakem ini, pakai filosofi ini, pakai pemikiran ini. Islamnya kemudian disingkirkan. Tapi udah mati, nggak ada ide-ide. Yang ada adalah syariatul Islam. Itu. Mulanya tadi kayak satu hal. Ketika mayit baru saja meninggal, ya, kalau dia punya waris, kalau menurut si mayit itu, sebelum dia dikubur itu, sebaiknya sudah tamlik, sudah dibagi, walaupun belum kemudian tamlik, ya. Artinya apa saja objek warisnya, nilainya berapa, lalu ahli warisnya siapa-siapa, belum dikubur nih, itu sudah. Nah, yang lanang 2 bagian, yang betina 1 bagian, dan sudah selesai. Ya.
Itu mayit paling senang. Paling senang. Nggak percaya ente mati. Ya, kalau ini kan mimba bisam'iyat namanya. Ya, kepercayaan yang hubungannya dengan pendengaran. Karena seperti itu yang diterangkan oleh ulama, dan ulama tentu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qad warada anna ruhahu biyadi malakin. Ada keterangan kata Ibnu Haddad, ruhnya orang yang baru meninggal itu di tangan malaikat. Yaqifu biha bil qurbi minhu. Dia tegak, diam, ya, dekat dengan jasadnya. Jadi ketika ada orang meninggal, itu ruhnya enggak jauh gitu. Tapi dalam genggaman malaikat. Wa yamshi biha ma'a janazatihi. Bahkan ruh itu berjalan ikut, ya, mengiring jasadnya dibawa ke kuburan. Ikut melok gitu. Wa annahu yasma'u ma yusna bihi alaihi min khairin aw syarrin. Bahkan dia mendengar orang-orang yang berkomentar mengenai dirinya, baik dalam hal-hal yang bagus maupun hal-hal yang jelek. Dengar dia. Fa idza wudi'al mayyit fi qabrih, dan ketika mayit telah diletakkan di kubur, faminal mustahab, termasuk yang disunahkan, ayyakula alladhi yada'u fi, orang yang meletakkannya itu mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Itu diingat tuh, yang suka turun ke liang lahat, meletakkan lahat, ucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Ya. Jangan ngobrol doang, ya. Wa ayyahsuwa man yadnu minal qabri salasa khataya, dan hendaknya menaburkan tanah orang yang dekat dengan makam si mayit itu dengan 3 kali. Wa yaqulu ma'al ula, yang pertama ucapkan minha khalaqnakum, menaburkan tanah atau apa biasanya dibentuk gitu ya. Istilah kita letakkan, ya, ucapkan yang pertama, ini yang dekat, ya, yang dekat ikut nabur, minha khalaqna wa ma'athaniyah, dan yang kedua wa fiha nu'idukum wa ma'athanithah, dan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, jadi kalau kita dekat kuburan, ya, walaupun bukan yang ini, ya, sekitar naburi tanah itu. Ketika sedang dimulai proses ya, ucapkan minha khalaqnakum. Kedua, wa fiha nu'idukum, dan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini kronologi kejadian kita begitu. Kata Allah, dari tanah kuciptakan kalian, ke tanah kukembalikan kalian, dan dari tanah lagi kukeluarkan kalian untuk hari yang lain nanti. Yaumal ba'ats, ya. Wa yasubbu alaihi turab qalilan birifqin, ya. Lalu mulai tanah itu diturunkan lah, ya, secara sedikit-sedikit dengan lembut. Fa idza sawiya alaihi turab, ketika tanah telah rata, fayambaghi ayyam kusa indahu al-hadiruna sa, hendaknya tinggal barang sebentar saja yang hadir. Yatluna al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa yastaghfiruna lil mayyit, dan membaca istighfar untuk mayyit, wa yad'una lahu bitasbih, kemudian mendoakan agar si mayit diberi ketetapan
terutama keimanannya. Fa innahu hinaidin, karena saat itu dia sedang ditanya, kama fil hadis, ya. Ay yas'aluhul malakan, dua malaikat akan bertanya, mungkarun wa nakirun, alladani huma fatanal qabri, yang keduanya itu sebagai fitnah kubur. Yas'alunal mayyit ba'dama yudfan 'alal athar, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Ya, ini dalam Sabilul Itikaf. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Faman thabatahu Allah Ta'ala qala Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabi. Ya. Kalau orang yang imannya ditetapkan oleh Allah, dia akan jawab. Meskipun pertanyaannya bahasa Arab, dia nggak paham bahasa Arab di sini, di kuburan paham. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun, wa man azaghallaha hara wa taraddada. Kalau orang memang mau dijauhkan oleh Allah, tidak ditetapkan keimanannya, maka dia bingung dan maju mundur, ya, ragu-ragu. Itu, ya. Ala wifqi ma kana alaihi fid dunya, sesuai dengan kondisinya di dunia, minasyakki waz-zaghi wal idha'ati li amrillah, ragu, melenceng dan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wartikabi maharimihi, dan yang dikerjakan adalah tadi hal-hal yang haram. Wa yaqulu nggak bisa jawab, ya. Gitu aja. Kama warada fil ahadits sahihah, fa inda dzalika ya yadriban. Maka ketika jawabnya gitu, dua malaikat mungkar nakir, ya, menghantamnya dengan godam gitu. Wa yudiku 'ani qabruh, kuburannya dipersempit, wa yumla'u 'alaihi 'ababuh, dan azabnya dipenuhkan. Ya, itu ketika dia bukan seorang mukmin. Mulanya lemaknya cuma di dunia saja. Sampai kiamat mereka, ya, di alam kubur itu tersiksa. Wa ammal mu'minul musabbatu al-mustaqimu 'alal imani wa ta'ah fi hayatihi fa innahuma yubashshiranihi wa yuwassa'u lahu fi qabrih. Menjadi kajian kita insyaallah minggu depan. Bismillah.